Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Setiawati, mahasiswa semester 1 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor NIM 23811311129. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian tafsir. Tafsir yang berasal dari kata al-fasru, yakni jelas dan nyata maknanya. Dalam lisan Arab, Ibnu Al-Mansur menyebutkan al-fasru berarti membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya menyibak makna. Jadi dari definisi etimologi tersebut, maka tafsir dapat dimaknai tentang ilmu yang memahami, menjelaskan makna dan mengkaji hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang ada dalam kitab Al-Quran. Dengan demikian, tafsir memiliki 4 objek pembahasan, yakni sosok Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, mendapatkan penjelasan makna dari tiap-tiap ayat. Yang ketiga, menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang keempat, menemukan hikmah-hikmah dari setiap ayat-ayat yang ada. Sedangkan tafsir dibagi menjadi 2. Tafsir bi-al-ma'thur atau kita sebut juga dengan tafsir ar-riwayah, yakni penafsiran Al-Quran yang disandarkan kepada riwayat. Maksudnya, sumber penafsiran itu bukan hasil dari renungan atau pemikiran si penafsirnya, melainkan bersumber dari asar. Asar itu apa? Asar itu adalah istilah yang digunakan untuk perkataan para sahabat. Sedangkan perkataan Nabi kan sudah disebut dengan hadis. Namun asar dalam konteks ini digunakan sebagai lawan dari kata ra'yu, yakni pemikiran. Nah, yang dimaksud dengan asar dalam konteks tafsir ini tidak sebatas perkataan para sahabat saja, tetapi meliputi perkataan Nabiullah juga. Dari contoh tafsir di Al-Ma'thur ini adalah tafsir yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, selanjutnya lawan dari kata tafsir di Al-Ma'thur, yakni tafsir bir-ra'yi. Ya, tafsir bir-ra'yi adalah logika, pendapat, akal, dan opini. Jadi sumber penafsiran ini bukan didasarkan pada riwayat Nabi, bukan dari sahabat-sahabat, melainkan didasarkan kepada mufasir itu sendiri. Nah, nama lain dari tafsir bi-ar-ra'yi ini adalah tafsir bid-diroyah. Contoh dari tafsir bid-diroyah adalah tafsir Al-Marawi. Sedangkan corak tafsir dibagi menjadi 3, yakni tafsir fikhi, tafsir ilmi, dan tafsir falsafi. Tafsir fikhi adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kekhususan dari corak ini secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculan corak tafsir semacam ini muncul dari permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Sementara Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma ulama sangat terbatas. Maka mau tidak mau, para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaannya melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang berkembang. Selanjutnya, tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tafsir falsafi. Falsafi ini berarti filsafat ya. Tafsir falsafi merupakan upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan filsafat, atau bisa juga kita artikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.